Nah, sekarang kita campurkan bahan-bahannya ya. Dari akadama kita masukkan ke tempat. Kita masukkan kanuma, teman-teman. Sahabat tanamku semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Prince TVG, masih di channel Prince TVG. Kali ini aku mau sharing cara membuat media tanam bebatuan atau yang lebih sering dikenal dengan media pond. Media pond ini sudah saya trial and error dengan formula khusus yang nanti akan saya sharing ke teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi, tinggal beli bahannya dan racik sendiri. So teman-teman bisa bikin media pond sendiri. Media pond ini sangat bagus buat tanaman-tanaman variegata dan non variegata. Buat tanaman yang non variegata pun akan subur sekali. Ini contohnya ya. Karena di sini media pond itu akan membuat akar itu menjadi luar biasa bagus, sehingga karena akarnya bagus otomatis daunnya pun pertumbuhannya akan jauh lebih bagus. Apalagi untuk tanaman-tanaman variegata, teman-teman. Tanaman-tanaman variegata, corak variegatanya akan jauh lebih indah dengan media pond dan pertumbuhan daun barunya pun akan jauh lebih cepat. Selain itu, media pond itu lebih praktis. Kenapa? Karena untuk proses penyiramannya juga lebih lama. Untuk media pond ini teman-teman bisa menyiramnya 4 hari sekali. Atau kalau kalian nggak mau repot, tinggal ditaruh tatakan air di bawah potnya. Jadi lebih praktis bukan? So, buat teman-teman semua yang mau tahu gimana cara membuat media pond, terus ikutin channel Prince TVG dari awal sampai selesai. Nah, buat kalian yang mau tahu bahan-bahannya, sangat simple kok. Cuma ada 3 macam. Yang pertama, itu keiseki. Keiseki itu fungsinya seperti batu apung. Jadi dia itu membuat porositas media tanam menjadi bagus. Terus selain keiseki ada akadama. Akadama itu fungsinya untuk menyimpan air dan juga memberikan nutrisi ke tanaman. Selain itu ada kanuma. Kanuma ini fungsinya untuk memberikan nutrisi dan mengkontrol air sehingga media tanamnya tidak overwatering ya. Karena masalah khusus tanaman yang biasanya membuat busuk akar adalah overwatering. So, terus ikutin ya cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan 3 wadah. Wadah ini untuk akadama, untuk keiseki, dan untuk kanuma. Jadi kenapa wadahnya ukurannya seperti ini? Karena prosentase untuk kanuma dan untuk keiseki itu sama, yaitu 40%, teman-teman, 40%. Dan untuk ukuran akadama ini 20%, makanya saya siapkan wadah yang lebih kecil. Jadi siapkan 3 wadah untuk masing-masing bahan ya, oke? Untuk bahan keiseki, ini untuk yang volumenya 6 liter, jangan lupa ya, size-nya ambil yang size M. Jangan sampai salah size ya. Karena kenapa? Karena kalau terlalu kecil, dia ketika ditaruh di pot itu nanti akan lewat lubang-lubang potnya. Jadi ini yang volumenya 600, volumenya yang 6 liter ya. Ini tuangkan
ke dalam satu wadah. Oke. Ini size M. Kemudian karena ini tadi kurang lebih 6 liter dengan size M, masukkan kurang lebih 1,5 liter. Ini kebetulan kemasan yang 14 liter, jadi nanti kita masukkan ke sini ke dalam wadah itu untuk kurang lebih 1,5 sampai 2 liter ya. Size-nya tetap M ya, untuk Akadama. Ini fungsinya untuk untuk mengikat air. Nah, untuk yang ketiga ini adalah Kanuma. Ini kebetulan volumenya juga 14 liter dan tadi kan Keiseki-nya kan 6 liter. Jadi kita ambil kurang lebih 6 liter dari sini. Size-nya juga M ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah size. Kalau terlalu besar itu bisa kalian gunakan untuk dasaran pot. Untuk dasaran pot itu bisa digunakan ukuran Kanuma maupun Keiseki yang lebih besar. Nah, begitu sudah siap semuanya. Kemudian dari ketiga macam ini kita campur menjadi satu tanpa dicuci ya, tanpa dicuci. Kenapa? Karena baik Akadama, Keiseki maupun Kanuma ini adalah hasil dari sedimentasi batuan di pegunungan Jepang. Jadi ini sangat bagus untuk kesuburan tanaman kalian tanpa mengurangi fungsi dari masing-masing. Artinya kadang kan kalian bertanya, apakah tanaman bebatuan ini perlu dicampurkan untuk media yang lain kah? Kalau media bebatuan aja, terus nutrisinya dari mana? Jadi teman-teman, bahan pembuat media pon itu cuma 3 ini, tanpa ditambahkan apapun. Tanpa ditambahkan apapun ya, ingat. Kenapa? Karena ini sudah dirancang sedemikian hingga dari 3 bahan ini udah sangat mencukupi untuk kebutuhan nutrisi tanaman kalian. Jadi ingat, jangan ditambah apapun juga ya. Nah, sekarang kita campurkan bahan-bahannya ya. Dari Akadama kita masukkan ke tempat Keiseki nih teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita masukkan Kanuma teman-teman. Kita campurkan sampai rata ya teman-teman. Sekarang begitu udah tercampur rata, medianya siap untuk digunakan. Media pon udah ready untuk digunakan. Tanpa harus dicuci dulu ya teman-teman. Nah, tambahan tips dari Prince TVG. Jadi kalau kalian mau menaruh pot dengan ukuran yang besar, usahakan untuk dasaran pot itu agar airnya bisa mengalir dengan baik. Dasaran pot itu bisa kalian tambahkan arang kayu, atau kalian bisa gunakan, lebih baik lagi menggunakan Keiseki dan Kanuma dengan size L atau yang extra L. Itu untuk dasaran pot. Kemudian atasnya pakai media pon dengan ukuran M ini. Jadi ini media pon ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Nanti aku akan show ke kalian semua ya, bahwa tanaman aku semuanya di sini itu menggunakan media pon. Karena media pon ini selain praktis, kemudian lebih mudah penyiramannya, dan buat akar tanaman jauh lebih bagus. Karena kenapa? Media ini dibuat steril dan aman buat tanaman kalian semuanya.
Nah, sahabat hijauku semuanya, jadi tanaman yang mau diganti dengan media bebatuan ini, pastikan semua akarnya sudah dicuci bersih dari media sebelumnya. Pastikan benar-benar bersih ya, karena media pon ini adalah media steril, jadi artinya pastikan bahwa tanaman kalian tidak membawa penyakit atau bakteri dari media yang sebelumnya. Makanya kalian harus cuci bersih media dari media sebelumnya. Kemudian cukup praktis. Kita tinggal masukkan saja dengan media pon yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang tanaman dengan menggunakan media pon sudah ready. Ini teman-teman, kalau teman-teman yang jarang ada di rumah atau dengan kesibukan kerjanya luar biasa, ini kalian tinggal taruh tatakan pot di bawahnya dan kalian taruh air. Jadi dia semi hidroponik, dia akan menyerap airnya sendiri. Praktis bukan? Pastinya kalian udah bisa semua kan untuk membuat media pon. Ayo, langsung beli bahannya, banyak banget di marketplace. Langsung bereksperimen dan buktikan. Saya yakin bahwa tanaman kalian akan jauh lebih sehat dan lebih bagus. Kalian bisa lihat pertumbuhannya 2 bulan ke depan. Pasti daunnya akan tumbuh lebih bagus dan akar-akarnya akan luar biasa banyaknya. So, terus mencoba ya. Tadi kan udah tahu kan bagaimana caranya untuk membuat media pon. Sekarang aku mau sharing tentang bagaimana kontrolnya terhadap penyiraman terhadap media pon tadi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ketika warna medianya sudah terang seperti ini, artinya dia udah butuh untuk disiram kembali. Nih, media yang seperti ini artinya udah butuh penyiraman. Bedakan dengan media yang ada di sampingnya. Nah, warnanya berbeda bukan? Nih, ini media tanam pon yang habis disiram. Ini seperti ini warnanya. Jadi ini bisa bertahan sampai 4 hari. Ini indikasinya paling gampang, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman tinggal taruh tatakan air di bawah pot, maka dia akan menyerap air sendiri. Nah, mudah bukan? Sekarang teman-teman nggak ada alasan lagi buat bilang bercocok tanam itu susah. Asal ada usaha, pasti ada jalan. Jadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel aku, Prince TVG, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you, sampai ketemu, bye-bye.